Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan belanja negara hingga Rp3.621,3 triliun pada 2025. Anggaran ini telah dituangkan dalam daftar isian penyelenggaraan anggaran atau DIPA tahun anggaran 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam APBN 2025, pemerintah dan DPR telah menyepakati belanja negara tahun 2025 yakni sebesar Rp3.621,3 triliun. Hal ini meningkat 8,9% dibandingkan 2024 dari sebanyak Rp2.701,4 triliun dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat. Adapun transfer ke daerah atau TKD dipatok sebesar Rp919,9 triliun dan dana ini menurut Sri Mulyani nantinya akan dipakai untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pelayanan yang inklusif. Sri Mulyani menambahkan program unggulan Prabowo Gibran telah dituangkan ke dalam APBN 2025, yakni program makan bergizi gratis, pemeriksa kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, dan terciptanya lumbung pangan nasional daerah dan desa. Dari sisi belanja negara, belanja pemerintah pusat akan mencapai 2.000, total belanja negara adalah Rp3.621,3 triliun, di mana belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.701,4 triliun dan transfer ke daerah Rp919,9 triliun. Defisit APBN 2025 dirancang pada tingkat Rp616,2 triliun atau 2,53% dari GDP. Belanja pemerintah pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti yang disampaikan oleh Presiden, yaitu melakukan swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program makan siang gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto kembali memperingatkan jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk efisien dalam menggunakan anggaran negara. Peringatan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri seremoni penyerahan secara digital daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan buku alokasi transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2025 serta peluncuran katalog elektronik versi 6.0 di Istana Negara Selasa 10 Desember kemarin. Mulanya, Prabowo mengatakan APBN tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan dengan kehati-hatian. Terkait belanja negara, Prabowo mengingatkan pentingnya efisiensi, penghematan di semua bidang, dan mengurangi pemborosan. Gak hanya itu, Prabowo juga meminta pemerintah harus menjamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan. Saudara-saudara sekalian, karena itu APBN kita tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan dengan kehati-hatian. Kita punya cita-cita yang tinggi, tapi kita harus terus melakukan pengendalian ekonomi secara prudent, hati-hati, dan terencana dengan baik. Saudara-saudara sekalian, belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan. Kita sekarang dalam rangka kita waspada menghadapi tantangan yang tidak menentu, kita harus ikat sabuk-sabuk kita. Kita harus, sekali lagi saya tekankan, hemat. Kita harus kurangi kebocoran dari anggaran. Saya bertekad untuk memerangi kebocoran di semua tingkat. Nah, gimana nih Mas Iqbal dan juga Mas Michael? Maksudnya kan anggaran nih melonjak terus dan kalau kita lihat sebenarnya kan tujuannya untuk
menyelesaikan program-program yang memang sudah dijadikan cita-cita dari Pak Prabowo. Tapi banyak juga yang mempertanyakan, ini anggaran tuh tiap tahun naik terus. Apakah ini sebenarnya salah satu cara untuk sebenarnya menyembunyikan defisit yang sebenarnya makin bengkak gitu Kayaknya kan? ini Michael dulu nih. Oh ya udah. Mas Michael gimana? Iya, kalau belanja kan naik sekitar 8% Iya, ya dari outlook realisasi untuk 2024 ini. Nah, emang disusun itu emang dari pemerintahan sebelumnya. Sekarang dengan angka segini memang sepertinya gede, 3.600, cuman dengan program Prabowo yang sangat populis rasanya mungkin bisa kurang atau mungkin bisa berlebih kalau seandainya penerimaannya besar gitu. Karena komponennya kan pasti kita lihat penerimaannya juga. Kalau anggaran yang sebesar itu penerimaannya cukup nggak? Kalau nggak cukup ya berarti harus nambah hutang gitu. Nah, kita akan lihat karena Pak Prabowo juga di pidato dalam penyampaian DIPA itu ya juga menyampaikan agar penghematan gitu, nggak boleh ada kebocoran lagi gitu. Artinya kan emang harus dilihat tingkat efisiensinya seberapa besar gitu. Jangan sampai anggaran sebesar ini itu larinya entah kemana-mana gitu. Iya. Nah, terkait lari kemana-mana, sebenarnya kalau dilihat sudah berapa kali sih kita lihat peningkatan anggaran ini kan sering banget. Betul. Tetapi kayaknya kalau pengawasan, kontrol ini masih lemah. Bisa dibilang nggak sih kalau misalkan pemerintah tuh sibuk banget bikin peningkatan anggaran, tetapi giliran urusan ngontrol, urusan pengawasan ini udah. Ya ini sebenarnya kan lagu lama juga ya. Jadi pemerintah itu kan dia punya banyak banget instrumen sebenarnya, lembaga di dalam. Misalkan aparat pengawas internal pemerintah. Itu kemudian ada BPKP, ada BPK. Jadi sebenarnya bahkan DPR pun salah satu fungsinya adalah untuk pengawasan. DPD juga ada. Jadi sebenarnya untuk mengontrol ini banyak. Bahkan sampai ke aparat penegak hukum pun sekarang mereka ikut terlibat dalam pencegahan korupsi. Misalkan di kejaksaan, di kepolisian, di KPK bahkan. Sekarang malah lebih kuat nuansanya kan pencegahan. Jadi sebenarnya kalau bicara bocor, bicara tidak tadi kemana-mana itu harusnya sih udah bukan jadi isu ya harusnya di pemerintahan ini gitu. Ya harusnya bukan jadi isu, tapi sadly we still find that there is a lot of issue dengan APBN ya.